Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sophia Simorangkir. Oke, di kali ini yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup biologi ya. Ini dia, ruang lingkup biologi. Berarti apa saja yang tercakup di dalam biologi itu. Jadi nanti biologi ini akan mencakup tentang ilmu kimia, ilmu fisika, dan itu akan berhubungan semuanya ke dalam biologi. Nah, dalam ruang lingkup biologi ini yang terutama dan yang pertama kita bahas adalah organisasi kehidupan. Nah, di mana organisasi kehidupan ini kalau kita buat mulai dari urutan terbesar maupun terkecil, ya kita buat dulu terkecil sampai ke terbesar. Ya. Ini kita mulai yang pertama dari sel ya. Yang pertama dari sel. Setelah sel, lanjut dia ke jaringan. Setelah jaringan, lanjut ke organ. Kemudian setelah organ, lanjut ke sistem organ. Sistem organ ya. Terus yang setelah itu adalah organisme. Di mana organisme ini disebut juga dengan individu. Terus setelah itu lanjutlah ke populasi. Setelah itu komunitas. Setelah komunitas, masuklah dia ke ekosistem. Setelah ekosistem, lanjutlah dia ke bioma. Nah, untuk biosfer itu nanti sudah lingkup bagian atasnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari sel sampai ke bioma. Nah, menurut Robert Hooke, di mana sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, ya. Jadi sel di sini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, jika kalian sudah tahu tentang ini sel, ya pengertiannya, untuk membuat pengertian yang selanjutnya ini kita nggak harus bingung lagi, ya nggak bingung lagi. Kenapa? Kita perhatikan aja yang sebelumnya. Karena di sini kan susunan daripada organisasi kehidupan. Jadi yang paling kecil itu adalah sel. Setelah sel, jaringan kan gitu. Berarti jaringan itu lebih besar dari sel. Dan sel itu adalah penyusun dari jaringan. Jadi kalau untuk membuat pengertiannya ini, kita lihat aja yang sebelumnya. Jadi sangat gampang. Contoh, ini jaringan. Kan sebelumnya sel. Berarti jaringan adalah kumpulan dari sel, gitu dia. Sel yang sama, yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Itulah kalau jaringan. Ya, jaringan berarti kumpulan dari sel. Organ, kumpulan dari jaringan. Sistem organ, kumpulan dari organ. Kemudian organisme, satuan daripada sistem organ, ya, menyatu dia. Populasi, yaitu kumpulan dari organisme. Komunitas, kumpulan dari populasi. Ekosistem, tempat berinteraksinya makhluk hidup antar komunitas. Kemudian ada bioma, di mana ini ekosistem yang sangat luas, gitu dia. Jadi sangat gampang untuk membuat pengertiannya ini. Nah, untuk membuat pengertian lanjutannya nanti atau yang selanjutnya setelah kita lihat yang sebelumnya, contoh tadi di sini, jaringan adalah kumpulan dari sel, supaya kita bisa menyambung pengertiannya apalagi yang mau kita buat, ya kita pikirkan aja jenis-jenis sel apa saja. Ada sel otot polos, atau ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya kan? Nah, dari situ berarti sel-sel itu ada jenisnya. Berarti jenisnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Berarti dapat kita buat jaringan di sini adalah kumpulan dari sel yang sama. Kumpulan dari sel yang sama. Di mana dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian organ. Di sini ada jaringan yang sebelumnya. Berarti organ adalah kumpulan dari jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan. Jaringannya ini sama atau beda? Nah, contohnya adalah organ paru-paru. Nah, paru-paru itu di sana terdapat otot polos, ya kan? Jaringan otot polos. Berarti jaringannya itu sama. Oke? Berarti organ kumpulan dari jaringan yang sama, gitu. Contohnya tadi paru-paru. Kemudian sistem organ, ya, sistem organ. Sistem apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Misalnya ya, kita buat di sini ada sistem pernapasan, misal. Sistem pernapasan apa saja
ada paru-paru, ya kan? Ada trakea, ada faring, ada laring. Nah, ini menyusun sistem pernapasan. Berarti sistem pernapasan di sini kan sudah berbeda-beda organnya. Ada organ paru-paru, ada trakea, faring, laring. Cuman tujuan mereka sama, yaitu untuk melakukan tujuan sistem pernapasan. Berarti di sini sistem organ, contoh ini sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ gitu. Tapi organnya berbeda, tapi itu satu tujuan untuk pernapasan. Berarti di sini dapat kita buat sistem organ adalah kumpulan dari organ yang beda, ya kan? Berbeda tadi ini. Beda organnya, tapi tujuannya sama untuk yang ini. Contoh lagi nanti sistem pencernaan. Sistem pencernaan kan organnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus. Itu kan berbeda organnya, tapi tujuan mereka sama untuk pencernaan. Itulah kalau sistem organ. Kemudian organisme. Organisme contohnya kita, pribadi kita sendiri. Itulah organisme. Di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam sistem organ. Ada sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem gerak, sistem reproduksi, dan sistem yang lainnya. Berarti sistem-sistemnya itu kan banyak, berbeda-beda di dalam satu organisme itu. Berarti dapat kita buat bahwa organisme itu adalah kumpulan dari sistem organ yang memiliki jenis yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk kehidupan kita. Seperti itu dia. Jadi organisme adalah kumpulan dari sistem organ yang berbeda, kan? Sistem organnya tadi beda-beda, tapi tujuannya sama. Gitu dia. Kumpulan dari sistem organ yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjut ke populasi. Populasi itu dimana kumpulan dari organisme, kan gitu. Tapi yang penting kita pikirkan sekarang itu sama atau beda. Nah, misalnya ini adalah kelas 10. Di satu tempat ini ada kelas 10. Nah, itulah yang disebut dengan populasi yang ada di satu tempat itu, ya. Populasi kelas 10. Nah, dari situ dapat kita ketahui itu tadi kan populasi kelas 10. Berarti itu sama-sama kelas 10. Ya kan? Atau di sini semuanya manusia, berarti populasinya adalah manusia, gitu. Berarti populasi di sini adalah kumpulan dari organisme yang sama. Kumpulan dari organisme yang sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke komunitas, ya. Komunitas. Nah, di mana kalau komunitas berarti ini adalah kumpulan populasi. Nah, populasinya bagaimana? Sama atau beda? Nah, ini kumpulan dari komunitas yang sama, ya. Komunitas yang sama. Contoh, misalnya di tempat ini ada kelas 10, ya. Kemudian di tempat yang lain ada kelas 10. Nah, di tempat yang lain lagi ada kelas 10. Mereka ini berjumpa, ya kan? Berjumpa. Itu adalah sebuah komunitas, ya. Gitu dia. Komunitas ini adalah kumpulan dari yang di atas ini. Berarti populasi. Di mana populasinya di sini sama. Oke. Terus di sini ada ekosistem. Nah, untuk ekosistem kita perlu mengingat bahwa cabang biologi ada yang disebut dengan ekologi. Ekologi, logos ilmu, eko berarti lingkungan. Ekologi berarti ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, ya kan? Atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem juga seperti itu. Sebuah hubungan itu berarti interaksi. Oke? Berarti di sini dapat kita buat ekosistem adalah tempat berinteraksinya antar komunitas. Gitu ya. Ini tempatnya. Tempat berinteraksi antar komunitas. Bioma lingkupnya sudah sangat besar, ya. Jadi dapat kita buat di sini pengertian daripada bioma itu adalah ini ekosistem yang sangat luas. Berarti di sini kumpulan ekosistem. Kumpulan ekosistem. Karena kumpulan daripada ekosistem yang sama ini,
Sehingga dapat kita buat di sini lingkupnya adalah luas atau lingkup yang luas. Oke. Itulah mengenai organisasi kehidupan mulai terkecil sampai ke terbesar.